Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani, atau yang masyhur disebut dengan Ibnu Taimiyah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah, merupakan seorang ulama yang cukup terkenal dan memiliki fakta-fakta yang cukup unik. Beliau ini sosok yang selalu menjadi pembahasan dan perbincangan di kalangan para ulama semenjak zaman beliau hidup, ya, dan kurun-kurun yang setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan dan mencoba untuk menampilkan fakta-fakta seputar beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Fakta dalam ilmu pengetahuan adalah hasil objektif dan dapat diverifikasi secara empiris. Fakta dapat berupa peristiwa atau informasi yang didukung oleh bukti, statistik, dan dokumentasi. Oleh karena itu, fakta adalah merupakan sesuatu yang harusnya diakui dan diterima oleh siapapun, terlepas apakah kemudian nanti diterima atau ditolak sebagai sebuah pendapat. Ini merupakan sesuatu yang berbeda, ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibnu Taimiyah ini, yang pertama, ya, fakta pertama adalah harus kita akui bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu seorang ulama yang sangat luas keilmuannya. Ini bila mujadalah, tanpa perdebatan. Banyak ulama yang sejaman dengan beliau yang memberikan pujian-pujian atas keilmuan beliau, dan juga para ulama yang setelahnya. Karya-karya beliau, kitab-kitab beliau itu juga menjadi saksi akan keluasan ilmu beliau. Oleh karena itu, seorang yang punya sifat insaf, adil dalam menilai, pasti akan memberikan pengakuan ini, baik dari yang pro beliau ataupun yang kontra dengan beliau. Hanya orang-orang yang mungkin memiliki sifat hasad ataupun memang benar-benar bodoh tentang kedudukan beliau dalam ilmu keislaman yang akan menolak dan menutup mata tentang kealiman beliau ini. Seorang ulama namanya Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Jawahir wad Durar, jilid 2 halaman 734, beliau menukil pernyataan Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pengarang Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari yang sangat terkenal itu. Di sini bagaimana Al-Imam Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan satu pujian kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa wa syuhratu imamihi Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah asyharu minasyams, bahwa keterkenalan keimamahan beliau ini, keilmuan beliau ini, kedudukan beliau sebagai imam dalam ilmu keislaman, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu asyharu minasyams, adalah sesuatu yang lebih masyhur, lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Ya, bahkan beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah itu layak digelari dengan Syekhul Islam, ya, sebagaimana dalam referensi yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya beliau mengatakan wa talqibuhu bi Syekhil Islam fi asrihi bakin ilal an ala alsinati zakiyah, ya, bahwa penyematan gelar Syekhul Islam, maha gurunya para ulama Islam, kepada beliau ini termasuk daripada
di zamannya itu bakin, akan tetap eksis sampai sekarang di lisan-lisan orang-orang yang bersih. Dan terus sampai akhirnya belum mengatakan wala yungkaru dzalika illa min jahlin au man jahila miqdarahu wa tajannubal insaf. Dan tidaklah mengingkari hal ini, mengingkari kealiman Ibnu Taimiyah, kecuali seorang yang jahila miqdarah, seorang yang tidak mengetahui akan kedudukan Ibnu Taimiyah, au tajannaba al-insaf, atau seorang yang menjauhkan diri dari sifat adil atau insaf dalam menilai seseorang. Ini fakta yang pertama, harus kita akui. Mau kita yang termasuk, misalkan termasuk yang kontra Ibnu Taimiyah, atau banyak tidak menyetujui pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, kita tetap harus mengakui hal ini, karena ini merupakan sikap insaf adil yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian. Wa idza qultum fa'dilu, dan jika kalian berbicara adalah kalian berbicara dengan adil. Ya, innallaha ya'murukum bil adli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada siapapun, hatta sampai pun kepada orang yang tidak kita sukai atau mungkin yang kontra dengan kita, tapi sebuah fakta itu harus diakui sebagai sebuah fakta. Yang kedua, tapi dengan pengakuan tadi yang kita sebutkan tuh sebagai contoh saja ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi sebenarnya memuji beliau itu cukup banyak sekali, jadi kita nggak bisa sebutkan semuanya karena akan memperpanjang durasi dari video ini. Yang kedua, setelah kita mengakui bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah seorang yang alim, seorang yang ilmunya luas, ya, punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam ilmu syariah, tapi kita tidak juga harus kita sadari sesadar-sadarnya, dan harus kita terima fakta kedua ini, bahwasanya banyak juga para ulama yang mengkritisi pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Dan titik kritiknya ini adalah dalam masalah al-furu', dalam masalah cabang agama, dan juga dalam masalah usul atau prinsip agama. Makanya para ulama itu ma'ruf ya, dikenal dan terdokumentasi kritikan-kritikan beliau, mereka ini kepada Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab yang terdokumentasi dengan baik, bisa dilacak dan bisa dibaca dan bisa didapatkan ya, di kitab-kitab tersebut. Makanya ada yang sampai sekedar menyalahkan Ibnu Taimiyah dalam kapasitas beliau seorang mujtahid, bila salah mendapatkan 1 pahala, bisa saat benar mendapatkan 2 pahala. Tapi ada juga yang melebihi itu sampai menyesatkan, sampai mefasikkan, sampai menzindikan, bahkan ada sebagian yang sampai taraf mengkafirkan beliau. Walaupun yang terakhir ini kita ketahui dan kita sadari itu adalah satu pendapat yang melampaui batas dan keluar daripada norma ilmiah. Contoh ya, di sini bagaimana tadi sudah kita sebutkan pujian Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Ternyata Al-Imam Asy-Syakhawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Jawahir wa Durar juga menukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang mengakui bahwasanya Ibnu Taimiyah itu juga punya kesalahan-kesalahan yang tidak boleh diikuti. Padahal sebelumnya memuji. Di sini beliau di kalimat lain mengakui akan kesalahan-kesalahan atau adanya kesalahan-kesalahan pendapat-pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di jilid yang kedua halaman 735, wa ma'adzalika fahuwa basyarun yukhti'u wa yusib, falladhi asaba fihi wa huwa al-aktharu yustafadu minhu wa yutarahhamu alaihi bisababih, walladhi akhta'a fihi la yuqalladu fihi. Bersamaan dengan itu semuanya, maksudnya dengan bersamaan dengan fakta akan keluasan ilmu beliau dan pujian-pujian para ulama kepada beliau, yaitu kita sadari bahwa beliau itu adalah manusia biasa. Beliau bisa salah dan beliau juga bisa benar. Yang benar lebih banyak,
alladzi asaba min fihi wa huwa al-aktsaru yustafadu minhu. Maka yang benar, dan ini menurut pengakuan Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu lebih banyak al-aktsar. Maka yustafadu minhu, maka bisa diambil faidah darinya. Dan ini kita sepakati bahwa Ibnu Taimiyah seorang yang berilmu, ya, punya kesalahan dan punya kebenaran. Tapi kebenaran itu lebih banyak menurut penuturan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau yang benar, yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama, maka kita pakai. Kita bisa istifadah, kita bisa gunakan itu. Demikian juga dalam satu pernyataan yang kita saksikan sendiri dan kita baca atau kita dengarkan dari seorang ulama Al-Azhar, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Beliau mengakui bahwasanya pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu 70% benar dan 30% itu keliru. Maka yang 70% ini bisa untuk yustafadu minhu, bisa untuk dimanfaatkan, diambil faedahnya. Tapi kemudian beliau mengatakan wa yutarahamu alaihi bisababi, dan dengan adanya kebenaran-kebenaran dari Ibnu Taimiyah yang lebih banyak itu, maka dia berhak untuk mendapatkan tarahum, doa rahmat, ya, doa kasih sayang dari kaum muslimin, dari kita semuanya. Walladzi akhta'a fi, tetapi yang beliau salah di dalamnya, la yuqalladu fi, maka tidak boleh diikuti. Maka tidak boleh diikuti. Kesalahan itu sangat berpotensi, ya, terjadi pada siapapun, ya, setinggi apapun ilmunya, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena yang maksum itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai satu yang harus kita sadari bersama, ya, termasuk mungkin pengikut-pengikut beliau rahimahullah ta'ala yang kadang memang agak fanatik, misalkan sampai mengklaim seolah-olah beliau itu tidak pernah salah, seolah-olah pendapat beliau itu selalu benar, ya. Ini tidak boleh, ya. Ini adalah satu kesalahan, karena yang maksum, yang terjaga dari kesalahan itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Syekh Ibnu Taimiyah, para ulama yang di atas beliau, tobaqotnya, ya, zaman hidupnya, keilmuannya yang lebih alim berlipat-lipat dari Syekh Ibnu Taimiyah saja berpotensi salah, berpotensi melakukan satu kesalahan, apalagi juga beliau, gitu loh. Jadi kita harus adil juga menilai seseorang. Sampai pun seandainya kita termasuk fans berat Ibnu Taimiyah, kita harus sadari ini. Maka Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullun yu'khadhu qawluhu wa yutraku illa sahibu hadal qabr. Setiap manusia itu, siapapun dia, itu yu'khad, diambil pendapatnya dan dibuang pendapatnya, kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fakta, ini juga harus kita sadari bersama. Jadi jangan sampai berlebihan, seakan-akan Ibnu Taimiyah harus selalu benar, tidak pernah salah. Ini adalah sesuatu yang menyalahi fakta dan ketetapan sunatullah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba, yang siapapun itu memungkinkan untuk salah, memungkinkan untuk diambil pendapatnya, dan memungkinkan untuk ditinggalkan pendapatnya. Jadi kalau misalkan ada seorang yang mengambil pendapat Ibnu Taimiyah yang diyakini benar, silahkan. Tapi yang juga tidak mengambil pendapatnya Ibnu Taimiyah karena meyakini pendapat itu tidak benar atau keliru, juga dipersilahkan dan sah-sah saja. Tidak ada satu celah baginya atau satu hal yang kemudian tidak pantas baginya. Itu adalah sah-sah saja. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga, kita tadi sudah sebutkan bahwasanya banyak ulama yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah. Itu sudah bila mudafa'ah, bila mujadalah, tanpa ada perdebatan. Tapi ingat, ini yang harus kita perhatikan dengan jeli, bahwa rata-rata, kita tidak katakan semuanya, tapi rata-rata para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang memuji Syekh Ibnu Taimiyah, memuji keilmuan beliau, itu rata-rata
mengiringi, menyebutkan dengan peringatan atas sebagian pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang menurut jumhur mayoritas ulama keliru atau menyelisih dalil. Ya, kesalahan-kesalahan beliau yang tidak boleh diikuti. Silahkan perhatikan, silahkan cek, itu rata-rata para ulama yang memuji beliau adalah seperti itu. Jadi bukan memuji secara mutlak gitu, Syekh Ibnu Taimiyah itu begini-begini. Nah, tapi ketika sesudah memuji, biasanya diiringi dengan peringatan bahwasanya beliau punya kesalahan, bahwasanya beliau punya pendapat-pendapat yang mukhalafatul jumhur, menyelisih jumhur ulama, menyelisih dalil dan seterusnya, yang perlu diwaspadai dan tidak boleh diikuti. Contoh ya, kita akan berikan beberapa contoh supaya ini lebih kuat lagi. Dan kita akan sebutkan contoh-contoh ulama yang kita rasa sangat adil menilai Ibnu Taimiyah. Tidak berlebihan membenci, juga tidak berlebihan dalam memuji. Ya, pertama adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, di mana tadi sudah kita sebutkan bagaimana beliau ini memuji luar biasa kepada Syekh Ibnu Taimiyah, mengakui beliau itu sebagai ulama besar, mengakui seorang ulama yang luas ilmunya. Tapi di lain kesempatan beliau juga mewanti-wanti terhadap beberapa hal yang mungkin menjadi kesalahan atau hal-hal pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang itu pendapat keliru. Contohnya ini ya, contohnya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan masalah hadits kanallahu walam yakun syai'un qablah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan saat itu belum ada, saat Allah itu sudah ada dan belum ada sesuatu sebelumnya. Walam yakun syai'un qablah. Itu beliau kemudian mengomentari riwayat ini, wa hiya asrahu fi raddi ala man athbata hawadithala awwalalaha min riwayatil babi wa hiya mustashna'il masail wa hiya min mustashna'il masailil mansubati libni Taimiyah. Ya, setelah membawakan hadis itu dan menjelaskannya, beliau mengatakan, dan ini riwayat ini merupakan riwayat yang paling gamblang dalam membantah orang-orang yang menetapkan adanya hawadits, hal-hal baru, makhluk yang la awwalalaha, tapi tidak punya awal. Ya, ada, padahal kaidahnya kalau hawadits itu mesti ada awalnya, karena selain Allah itu mesti ada permulaannya. Ya, yang tidak punya permulaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini bantahan untuk orang yang menetapkan adanya hal baru yang tidak punya awal. Dan ini merupakan satu perkara yang merupakan satu perkara yang sangat buruk, ya, masalah yang sangat buruk yang disandarkan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, di sini berarti ada satu isyarah ya, ada isyarat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang Ibnu Taimiyah, bahwasanya memang beliau ini kontroversi ya kontroversi. Itu salah satu perkara yang dinisbatkan kepada beliau dan termasuk perkara yang kontroversial di sisi para ulama di zaman tersebut. Ini bisa dilihat di dalam Fathul Bari jilid 17 halaman 81. Kemudian juga murid beliau sendiri, yakni Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dalam yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Ad-Durrul Kaminah jilid 1 halaman 186. Jadi Imam Az-Zahabi itu muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, tapi bersamaan dengan itu Imam Az-Zahabi mengatakan, perhatikan, ana la'atakidu fi ismatan bal ana mukhalifun lahu fi masaili au fi masaila asliyatin wa far'iyatin. Aku Imam Az-Zahabi tidak meyakini bahwa beliau itu maksum, ya, tidak pernah salah, enggak. Aku tidak meyakini seperti itu pada diri Ibnu Taimiyah. Bahkan aku menyelisihi beliau. Aku Az-Zahabi yang merupakan murid Ibnu Taimiyah, aku menyelisih beliau di dalam
banyak masalah, fi masailah, di berbagai masalah. Yang masalah itu ada masalah yang asliyah, masalah yang pokok, yang usul, yang prinsip, wa far'iyah, dan masalah yang cabang, yang bukan prinsip. Perhatikan ya, bukan dari kita, ini dari siapa? Imam Az-Zahabi, pengarang Syiar A'lamin Nubala, yang merupakan murid, bisa dikatakan murid kinasi, salah satu murid terbaik Ibnu Taimiyah, menyatakan seperti itu. Pengakuan bahwasanya Ibnu Taimiyah ada hal-hal yang memang menyelisihi daripada al-adillah, dalil-dalil, menyelisih jamaahirul ulama, yang akhirnya muridnya sendiri meninggalkan beliau ya dalam pendapat-pendapat yang beliau anggap keliru itu. Dan yang keliru ini bukan hanya masalah far'iyah, masalah cabang, tapi juga masalah usuliyah, masalah asliyah, masalah pokok agama, yang tentu ini masalahnya tidak main-main ya, ini sangat berbahaya sekali. Ini dari siapa? Imam Az-Zahabi. Kemudian dari imam yang lain, masih dari murid beliau ya, kita bawakan ini semuanya ya. Imam Az-Zahabi itu mengatakan seperti ini itu setelah mengakui kealiman, keilmuan beliau, setelah memuji habis-habisan beliau rahimahullah ta'ala. Jadi di samping ada pujian dari keilmuan, ibadah, kezuhudan, kemudian jihad beliau, kesungguhan mujahadah beliau membela Islam dan muslimin, semua itu kemudian mengiringi seperti ini gitu lah. Jadi ini bukan orang luar atau orang yang membenci beliau. Ini pemaparan ini dari orang-orang yang sangat mencintai dan memuliakan Ibnu Taimiyah gitu lah. Kami sengaja tidak menukilkan pendapat ulama yang begitu keras kepada Ibnu Taimiyah, yang mungkin nanti akan ditolak karena itu dianggap musuhnya Ibnu Taimiyah. Tapi kami membawakan kalam-kalam ulama yang bisa dikatakan tidak memuji Ibnu Taimiyah, tapi memuliakan beliau, mengakui akan keilmuan beliau, tapi ternyata mereka juga memberikan kritik ya. Setelah memuji, beliau juga memberikan kritik. Yang ketiga, ulama yang lain masih muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu Imam Salahuddin As-Safadi ya. Imam Salahuddin As-Safadi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 764 Hijriah. Beliau ini murid Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya A'yanul Asri wa A'wanil Nasr, jilid 1 halaman 235, beliau rahimahullah mengatakan, ini setelah memuji habis-habisan gurunya Ibnu Taimiyah, mengakui kealimannya, mengakui kebaikan agamanya, ibadahnya, perjuangannya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, illa annahu infarada bimasaila gharibatin wa rajjaha fiha aqwalan dha'ifatan indal jumhur ma'ibatan kada minha yaqa'u fi huwatin. Perhatikan. Akan tetapi setelah pujian-pujian yang demikian banyak, sungguhnya beliau ini Ibnu Taimiyah itu bersendiri dalam banyak masalah yang gharibah, yang aneh ya. Banyak pendapat-pendapat aneh yang beliau bersendiri menyelisihi mayoritas ulama, menyelisih madzhabul arba'ah ya. Beliau juga merojihkan, menguatkan berbagai pendapat-pendapat yang sangat lemah di sisi mayoritas ulama, yang itu ma'ibah juga, sesuatu pendapat yang sangat tercela gitu. Hampir-hampir dari pendapat-pendapat seperti ini yang nyeleneh, yang lemah, yang gharibah, yang aneh ini menyebabkan beliau itu hampir-hampir yaqa'u fi huwah, hampir-hampir menjatuhkan beliau itu jatuh dalam huwah, dalam jurang kebinasaan atau jurang kesesatan. Ini contoh-contoh ya. Dan sebenarnya seperti ini sangat banyak sekali, sampai saya cukupkan dengan 3 contoh para ulama itu. Jadi kita sadari bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah itu menurut para ulama, bukan menurut kita, menurut para ulama, hatta sampai pun menurut para ulama yang munsif, yang adil menilai Ibnu Taimiyah, yang mengakui kealiman Ibnu Taimiyah, yang mengakui kelayakan beliau disematkan gelar Syekhul Islam. Dari murid-murid beliau, orang-orang yang mencintai dan memuliakan beliau sendiri, juga mengakui adanya hal-hal yang keliru dari gurunya atau dari Syekh Ibnu Taimiyah.
Kemudian jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, oleh karena Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan, mohon maaf ya, sosok yang kontroversial di sisi para ulama Islam di masanya dan masa-masa setelahnya. Jadi di masanya itu sudah terjadi berbagai kontroversial, terjadi banyak fitnah, terjadi banyak pergolakan, terjadi banyak konfrontasi. Kalau mungkin para teman-teman sekalian kaum muslimin ingin mengenal atau ingin mengetahuinya, bisa membaca kitab Ad-Durrul Kaminah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam beberapa halaman disebutkan di tarjamah biografi Ibnu Taimiyah bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi di masa beliau oleh sebab karena pendapat-pendapat beliau yang dianggap keliru ataupun gharibah, aneh atau syudzud atau nyeleneh oleh para ulama di zamannya. Itu ya, kontroversi sejak masa itu sampai masa-masa setelahnya sampai zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu hal ini berdampak kepada masalah penyematan gelar Syekhul Islam kepada beliau. Itu pun menuai kontroversi. Jadi ada sebagian ulama yang menyematkan atau Ibnu Taimiyah itu layak digelari dengan Syekhul Islam, maha gurunya para ulama Islam. Tapi ada ulama lain yang menolak itu karena alasan yang sudah disebutkan sebelumnya atau merupakan turunan dari poin-poin yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi. Kalau alim, oke. Kalau berilmu luas, ya. Saya kira hampir semua ulama sepakat. Tapi apakah kemudian beliau layak digelari oleh dengan gelar Syekhul Islam? Ini menjadi satu perdebatan di kalangan para ulama. Tidak ada kesepakatan, tidak ada ijma dalam masalah ini, tapi faktanya ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kemudian yang kelima, masalah pujian ataupun kritikan kepada seorang personal itu masuk masalah ijtihadiyah. Masuk masalah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh mengkritik, at-ta'dil memuji. Itu masalah ijtihadiyah. Memang ada ruang para ulama untuk berijtihad sesuai dengan keilmuan dan pertimbangan dan argumen mereka masing-masing. Bukan masalah qat'iyah, bukan masalah pasti, sehingga sifatnya dhanni, praduga. Oleh karena itu, karena masalah ini masalah ijtihadi, tentu sangat berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat seperti ini sebagaimana perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Ilal As-Shaghir halaman 756 beliau menyatakan wa qad ikhtalafa al-a'immatu min ahli ilmi fi tad'ifir rijali kama ikhtalafu fi sifat dzalika min al-ilmi. Dan para imam, para ulama telah berselisih dalam melemahkan seseorang sebagaimana mereka juga berselisih di dalam masalah selain itu dari ilmu-ilmu yang ada dalam khazanah keislaman. Jadi ini mirip dengan perbedaan pendapat dalam masalah lain. Jadi ini bukan masalah yang qat'i, ada wahyu yang turun bahwasanya Ibnu Taimiyah itu secara wahyu dipantas dan memang layak digelari Syekhul Islam, Syekhul Islam, begitu tidak ada. Ini murni masalah ijtihadi. Nah, karena kemudian yang keenam ya, karena ini masalah ijtihadi, masalah ijtihadiyah, dan pihak yang mengkritik atau pihak yang memuji, pihak yang berpendapat layak digelari Syekhul Islam atau pendapat ulama yang tidak layak digelari Syekhul Islam, itu semuanya adalah para ulama mu'tabar. Mereka termasuk para ulama minal mu'tabarin, ulama yang diakui keilmuannya ya oleh para ulama juga, oleh para akademisi dan kredibilitasnya. Ulama-ulama yang kredibel, ulama-ulama yang benar-benar berilmu, diakui keilmuannya oleh ulama sezaman dan masa-masa setelahnya. Oleh karena itu perbedaan dalam masalah ini adalah perbedaan yang mu'tabar juga, ikhtilaf yang mu'tabar. Baik yang pro atau kontra, baik yang menyematkan Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam atau tidak, itu perbedaan yang khilaf yang mu'tabar, yang diakui. Jadi ya tidak tercela.
Oleh karena itu dalam hal ini berlaku adab-adab khilaf dalam sebagaimana adab-adab khilaf dalam masalah yang lain, dalam masalah fikih, masalah ijtihadiyah itu berlaku di sini juga. Ya, tidak boleh memaksakan pendapat, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh kemudian menyesatkan pendapat orang lain, tidak boleh mengingkari pendapat orang lain. Harus saling menghargai, menghormati, ya, mengedepankan adab dan ukhuwah Islamiyah. Yang berpendapat Ibnu Taimiyah layak digelari Syekhul Islam tidak boleh mencela yang tidak berpendapat, dan tidak boleh memaksa orang lain untuk menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, karena semuanya punya argumentasi, semuanya punya ulama, semuanya punya alasan untuk itu, dan mereka semua adalah ulama-ulama mu'tabar, dan juga pendapatnya berarti sekaligus mu'tabar. Ya, la ingkar fi masail al-khilaf. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Jadi yang tidak mau menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, ya nggak boleh diingkari, nggak boleh kemudian dicela, dihujat, ya, atau direndahkan atau disesatkan, nggak boleh. Demikian pula yang menggelari, ya silakan saja, ya silakan saja, boleh dan sah, nggak boleh dihujat juga. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya, sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau kembali merujuk kepada ilmu dan qawaid-qawaid yang sudah disusun oleh para ulama kita. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di sini. Oleh karena sebenarnya dari satu sisi, ya, perdebatan kawan-kawan kita seputar masalah ini, apakah Ibnu Taimiyah layak digelari dengan Syekhul Islam atau tidak, itu saya kira itu satu perdebatan yang biasa saja, ya, satu hal yang ya bisa jadi satu hal yang positif asal kita melakukannya dengan koridor-koridor yang memang sudah seharusnya kita lakukan dan kita patuhi dalam berdiskusi ilmiah, ya, adab-adabnya bagaimana dan seterusnya, itu ya bagus-bagus saja, nggak perlu dirisaukan, ya. Seperti itu hal yang bisa disyukuri juga, ya, asalkan memang itu berbasis data, fakta, dan argumentasi yang ilmiah, ya. Jangan sampai kemudian nanti hal ini disikapi sebagai sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak proporsional, ya. Dianggap permusuhan, celaan, serangan begitu. Ini sudah tidak ilmiah kalau seperti ini. Itu bukan diskusi ilmiah. Sudah ada tendensi lain selain daripada ilmu. Ya. Jadi tidak ada masalah, baik yang dikritik atau yang mengkritik, monggo silahkan. Ya, kalau menerima, ya alhamdulillah, kalau tidak menerima, ya tidak ada masalah, di skip saja, atau mungkin perlu membuat satu bahasan sendiri yang ilmiah untuk menanggapi itu dengan tetap mengedepankan adab dan sopan santun serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang menjadi satu hal yang menjadi harapan kita dan mungkin juga harapan banyak orang, semangat kawan-kawan membela Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Taimiyah di sini kalau bisa dibahasakan dengan membela, ya, walaupun mungkin bagi sebagian yang lain tidak setuju itu. Tapi seandainya taruhlah kita katakan bahwasanya semangatkan kawan untuk membela Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, harapan kita itu nantinya juga bisa meluas dan melebar kepada para ulama lain, bahkan mungkin yang mendapatkan nasib lebih parah juga dari Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan tahkim-tahkim, vonis-vonis hukuman yang melampaui batas, ya, di framing dengan framing jahat, yang mungkin dituduh kafir, dituduh sesat, dituduh tidak paham ilmu hadis, dituduh macam-macam, ya. Ada yang dituduh bodoh, ada yang dituduh penyembah kuburi, ya, madzhabul arba'ah, ulamanya katanya kuburi. Maka ada istilah
bermadzhab Syafi'i, tapi jangan jadi kuburi, seolah-olah ulama madzhab Syafi'i itu kuburi, penyembah kubur dan seterusnya. Atau seperti Imam Al-Ghazali yang dituduh luar biasa macam-macam, ya, atau Imam Nawawi, atau Al-Imam Ar-Ramli atau yang lainnya. Harus kita, kalau memang itu semangat itu atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar keimanan kepada Allah, seharusnya tidak hanya berhak dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, tidak hanya kepada personal Ibnu Taimiyah, tapi juga kepada para ulama lain. Ya, kita tunggu nanti apakah juga akan melebar ke sana. Kalau seorang yang mukhlis akan melebar, akan meluas, memperlakukan para ulama itu sama, ya kan? Perlakuannya sama. Kalau ini perlu dibela, yang itu juga perlu dibela, karena sama-sama ulama. Ulama, orang-orang berilmu, ulama yang memang diakui keilmuannya, ya, itu masuk kategori ulama yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dan dimaksudkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau, untuk dimuliakan, untuk dibela, untuk diluruskan, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar-benar beliau. Kalau tidak, berarti ada sesuatu fi syai'. Nah, ya, kalau tidak berarti ada sesuatu yang mungkin kesalahan niat kita, ya, sudah itu masuknya isu sektarian, kelompok golongan, yang ulama kelompok kami kita bela, yang bukan tidak kita bela, ya, yang ulama kami kita muliakan, yang bukan ulama kami tidak kita muliakan. Nah, ini bahaya. Ini pemikiran seperti ini, baik secara lisanul maqal, secara lisan ucapan, atau lisanul hal, atau secara praktek di lapangan, itu tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.